Ya, kalau tidak ada halangan, minggu depan pasti akan ada upaya hukum atau gerakan yang kami lakukan. Mas, kan sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau misalnya minggu depan itu Ruben ada di sini, berarti selagi ketika Ruben masih ada di sini. Kalau Ruben sudah nggak ada di sini, udah umroh ya berarti setelah Ruben umroh. Jadi jangan Ruben patokannya, tapi patokannya minggu depan. Ada atau nggak ada Ruben di Indonesia, itulah patokannya kami. Ya, kalau tidak ada halangan. Ya. Pengakuannya Onyo yang kemarin itu soal adanya dugaan hasutan dan lain-lain itu mungkin dijadikan bukti untuk gugatan itu atau seperti apa, Bang? Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami pasti akan kami gunakan. Terkait tanggal 11, Bang, mungkin ada persiapan dari Bang Minola sendiri pas pertemuan nanti, Bang? Tidak ada persiapan, karena kami juga nggak tahu materi yang mau dibicarakan di tanggal 11 itu apa. Kan surat pertama hanya bicara mengenai masalah ajakan joint meeting, tidak bicara waktu dan tempat. Kami bertanya, mana nih waktu dan tempatnya? Kalau nggak ada, nah kalau memang misalnya mau diatur, ya tolonglah kami hanya bisa di bulan Juli, kan begitu, karena alasan-alasan ini. Nah, datanglah surat keduanya, merespon surat kami itu. Oke, kita ketemu ya. Tanggal 11 Juli jam 16 sampai jam 18, tempatnya di sini, misalnya seperti itu. Udah. Nah, kita akan bahas mengenai masalah hal-hal yang berkembang saat ini, begini, termasuk masalah ini secara umum. Jadi belum ada agenda meeting yang disampaikan ke kami itu, misalnya detailnya itu tentang apa. Karena kalau misalnya mengenai masalah hal-hal yang mengulang-ulang, yang artinya itu sebenarnya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan sebenarnya tidak perlu juga ada evaluasi, maka joint meeting itu kan sebenarnya kan menjadi tidak produktif gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal yang memang ini masuk akal kalau misalnya kita evaluasi karena dalam pelaksanaannya akan sangat sulit sekali untuk direalisasikan gitu misalnya. Contohnya apa misalnya? Contohnya mengenai masalah biaya nafkah. Ya, biaya nafkah itu kepada anak-anak itu ada pada Ruben. Ruben sudah penuhi selama ini kan 225, 249, nggak tentu gitu loh. Masa sih biaya anak-anak itu bisa, biaya uang sekolah anak-anak dan pendidikan anak-anak bisa berubah-ubah tiap bulan kan begitu. Nah, ini mungkin enak dibicarakan. Mana fixnya? Jangan sampai biaya rumah tangga dijadikan sebagai biaya nafkah anak gitu misalnya. Mana ART yang memang wajib dibayarkan oleh Ruben, yang memang itu berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak. Mana yang tidak lagi berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak, itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Ruben. Kan ini oke, kita evaluasi. Tapi kalau mengenai misalnya waktu berkumpul anak-anak bersama dengan Ruben, nah ini kan nggak cocok lah. Ya, apa yang mau dibicarain? Ini tinggal dijalankan aja kok. 2-3 harinya itu tinggal dijalankan. Waktunya tinggal didiskusikan bersama. Misalnya minggu ini bisa nggak kamu, anak-anak minggu ini kamu kapan bisanya? Kalau Ruben bilang hari ini misalnya. Dan hari ini bisa nggak? Oke, tinggal berumbuk. Atau misalnya ketika Ruben bilang, minggu ini aku nggak bisa. Oke, yang penting udah ditawarkan. Kan komunikasi ini kan nggak ada selama ini. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita membahas mengenai masalah hal itu, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai masalah jumlah waktu dan jumlah harinya, ini kan mungkin Ruben juga nggak mau mundur, karena dia juga butuh waktu. Dia butuh juga waktu untuk bersama dengan anaknya. Bang, makanya gini Bang. Oke, Bang Minola. Anaknya kan pernah ke luar negeri ya Bang, Talia Tania Bang, waktu itu Bang. Itu sebenarnya perlu izin dari RO nggak sih Bang? Kalau misalnya aturan itu, kan kita mau melihat dari sisi mana nih, ya? Dari sisi mereka ini adalah anak dari S dan anak dari RO. Artinya begini, kalau S ingin mengajak anak-anaknya liburan, etikanya kan harus ngomong dong sama RO. Jangankan setelah bercerai, yang anak-anak itu tidak berkumpul bersama dengan ayahnya dan ibunya. Kita masih berumah tangga aja, kalau misalnya kemudian ibunya ingin punya rencana playdate aja misalnya sama anaknya dengan teman-teman, ngomong nggak sama suaminya? Minta izin nggak dia? Pasti akan ngomong, Pak, besok saya dengan anak-anak mau ada playdate, besok sama anak-anak mungkin mau liburan, ngomong nggak sama ayah, sama suaminya?
pasti akhirnya akan bertanya, buat apa, perlu apa tidak, biayanya seperti apa, kan begitu dong. Nah, setelah berpisah, ya harus dong ada informasi, harus dong dikasih tahu, ini kami sama anak-anak mau jalan, mau liburan Pak. Anak-anak katanya mau liburan, ini anak-anak nggak mau sendiri sama papanya, katanya mau liburan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak ini tetap memiliki ibu, tetap memiliki ayah. Situasi itu tidak bisa berubah meskipun ikatan perkawinan antara ibu dan ayahnya sudah putus karena perceraian. Jadi secara etika memang harusnya ngomong dong, kami mau liburan nih sama anak-anak, boleh nggak Pak? Jangan di sana lagi bahaya misalnya. Boleh dong, masa ayahnya nggak boleh kasih masukan terkait dengan masalah niat liburan anak-anak sama ibunya? Kan bukan berarti kalau sudah bercerai terus ayahnya kehilangan hak untuk memberikan pendapat terkait dengan apa yang diinginkan oleh anaknya kan? Oke, Bang Minola, ini kan Ya, tunggu, ini belum selesai. Itu dari sisi etika. Nah, dari sisi artinya aturan yang saya tahu, yang saya lihat, ketika anak-anak masih di bawah umur itu, maka perjalanannya itu kan harus disertai dengan persetujuan orang tua, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian orang tuanya itu sudah berpisah, biasanya pihak imigrasi itu kan meminta izin bukti persetujuan dari orang tua yang satu lagi, karena banyak juga kasus itu misalnya karena perceraian, misalnya kemudian satu orang tua membawa anaknya jauh dari ayah atau ibunya, pergi luar negeri, menghilang meskipun itu bukan kejahatan, tapi itu kan akan jadi masalah gitu ketika ada orang tua yang komplain gitu misalnya, anak saya masih di bawah umur, ini hilang ini walaupun sama orang tuanya, tapi gitulah. Jadi artinya secara administrasi kadang-kadang dipertanyakan gitu, meskipun kadang-kadang ya, oh ini saya ibunya gitu misalnya, oke diizinkan. Makanya di sekolah-sekolah juga seperti itu, di sekolah-sekolah juga seperti itu, di sekolah-sekolah tertentu dia akan seperti itu. Harus ada yang namanya itu kartu menjemput anak, harus ada arti itu kesepakatan yang tertuang dalam menjemput anak, karena sekolah nggak mau disalahkan ketika anak-anak ini menjadi rebutan antara ayah dan ibunya yang sudah bercerai. Nah, lalu kita ngomong, kenapa mereka nggak ke sekolah, jemput anaknya? Nah, berarti mereka tidak paham ada mekanisme seperti itu. Karena pasti ketika mau bertemu dengan anak-anaknya di sekolah mau menjemput, pasti orang yang mengasuh, orang yang mengantar jemput anak-anak pasti tidak akan mengizinkan, karena dia pasti akan bilang, menurut ibu ini nggak boleh Pak, kan begitu. Karena bapak sama ibu harus ngobrol dulu masalah waktunya, apakah memang ini adalah waktunya bapak boleh ngajak anak-anak, kan pasti kayak begitu. Terus mau tarik-tarik kan di depan sekolah, yang akhirnya membuat anaknya stres. Ya enggak lah. Lalu ketika kita tidak melakukan hal itu dianggap sebagai bentuk dia nggak pernah berusaha, tapi nggak pernah menghalang-halangi. Jadi apakah perlu Ruben datang ke sekolah, terus kemudian mau bawa si Talia dan Tania, terus kemudian dicegah, baru terbukti bahwa mereka akan menghalang-halangi? Harus seperti itu? Ya enggak juga lah. Kasihan anaknya lah. Ruben lebih bagus dia ngalah. Yang penting anak-anaknya tidak mendapatkan tekanan psikis, kan begitu. Bang, tadi abang Oke. bilang perlu ini ya Bang, ada di imigrasi tuh anak di bawah umur perlu pengesahan segala macam ya Bang. Nah itu kenapa bisa lolos Bang? Sedangkan Ruben sendiri kayaknya nggak tahu tuh Bang. Ini kan saya sudah bilang, biasanya seperti itu. Anak-anak di bawah umur tuh harus ada persetujuan dari orang tua, ya. Sampai seperti yang di sekolah tadi itu. Tapi ketika misalnya kemudian ibunya mengatakan saya yang jamin, saya kan juga ibunya, ya. Karena ini bukanlah satu kejahatan yang seperti saya katakan, ini hanya masalah legal administrasi saja, maka mungkin dia akan ada kompromi gitu misalnya. Ya oke, silakan, karena memang dia berjalan bersama dengan ibunya. Nah, tapi secara etika kan tetap ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan gitu loh. Bukan berarti karena anak-anak tinggal bersama dengan ibunya terus kemudian ibunya memiliki hak mutlak terhadap anak-anak ini. Tidak, dia hanya bertempat tinggal bersama-sama dengan ibunya. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak-anak ini tetap itu adalah tanggung jawab dan hak daripada kedua orang tuanya. Ini yang mungkin yang tidak terlaksana selama ini. Yang akhirnya Ruben menjadi kecewa kan begitu.
Bang Minola, ini terkait dugaan eksploitasi anak-anak yang masih di bawah umur Bang mengikuti live streaming hingga larut malam. Ini Abang sendiri dan Ko Ruben akan melibatkan KPAI nggak sih Bang? Ya, lewat aja nanti tanggal mainnya kan saya sudah katakan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja Mas. Bang, soal rumah Bang yang tadi tuh Bang Kris bilang kalau rumah itu sebenarnya sudah jadi milik Sarwenda, jadi segala kegiatan live streaming, pekerjaan segala macam itu dilakukan di rumah untuk bisa anak-anak lebih dekat gitu dengan ibunya ketika bekerja gitu. Itu menurut Abang gimana tanggapannya Bang terkait rumah tersebut? Satu, walaupun supaya ibunya tidak meninggalkan rumah supaya anak-anak bisa diawasi, bukan berarti anak-anak boleh dilibatkan bekerja live TikTok berjualan bersama-sama dengan ibunya di tengah malam. Betul ya, itu dulu yang pertama. Itu tidak dapat dibenarkan. Ya. Yang kedua, masalah rumah. Kalau memang misalnya itu udah menjadi rumah bagian daripada S, kenapa masih teriak-teriak bahwa Ruben tidak bercicilan sehingga rumahnya terancam disita? Jadi yang dia mau sampaikan itu hak-haknya dia, kewajiban Ruben. Begitu. Kalau memang misalnya apa yang diatur dalam Akta 39 itu sudah terrealisasi dengan sempurna dan sepenuhnya, lalu ketika kami menyurati S, meminta surat-surat yang menjadi bagian miliknya si Ruben, kok nggak diberikan? Kok dikatakan ini masih belum sempurna pembagiannya? Harusnya berikanlah. Berikan apa yang menjadi haknya Ruben sesuai dengan perjanjian tersebut. Dia miliki apa yang sudah menjadi miliknya dia. Kalau misalnya Ruben tidak lagi menunda untuk membayarkan kewajiban penyelesaian rumah itu, ya karena rumah itu udah milik dia, ya hak dan kewajibannya tanggung jawab dia. Ini kan tidak. Masih ngomong tuh di media, Ruben tidak membayar KPR. Rumahnya rumah siapa? Katanya rumah dia. KPR-nya harus Ruben yang bayar. Itulah menunjukkan bahwa semuanya itu belum terselesaikan dengan sempurna. Ya, jadi artinya itu masihlah rumah bersama yang akan diperuntukkan pada waktunya menjadi bagian daripada S. Kapan tuh waktunya? Setelah semuanya selesai. Setelah biaya kewajiban bersama di bank itu selesai. Ya kan? Kalau dia mau mengundang siapapun ya nggak ada masalah. Itu kan nggak pernah kita persoalkan. Kita kan hanya mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang diundang, ya orang yang diundang itu kan pasti adalah tamu di rumah itu, karena dia bukan tuan rumah di rumah itu. Ya bersikaplah seperti tamu, jangan bersikap seperti tuan rumah. Apalagi tamunya nggak punya andil apa-apa untuk keberadaan rumah itu. Di mana salahnya omongan Ruben terkait dengan masalah anak-anak? Meskipun di rumah, apakah kerja di rumah terus anak-anak boleh ikut kerja sama mamanya tengah malam? Terus kemudian mempertontonkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut dipertontonkan di depan anak-anak di bawah umur. Ini yang mau disampaikan oleh mereka. Oke, cukup semua. Oke. Oke Bang, mungkin segitu dulu. Cukup. Iya Bang. Ada yang lain? Iya. Maksudnya, Mas, kalau ada tanyakan lagi. Saya nggak mau nanti tiba-tiba sore ada lagi yang minta itu abang jadi nggak bisa minta jadinya. Tanyakan lagi lah kalau memang ada yang mau tanyakan. Teman-teman ada lagi kah? Saya cukup. Ya, jadi saya ulangi Mas, biar nggak salah kutip ya. Kalau memang rumah itu sudah menjadi milik bagiannya S dan itu sudah sempurna, itu adalah bagian dari S, harusnya segala hak dan kewajiban atas rumah itu menjadi tanggung jawab siapa?
Tahu jawab siapa, Mas? Mbak? Iya bang, oke. Nah, ini kita makanya coba nih. Kalau memang misalnya rumah itu sudah sempurna menjadi bagian dalam pembagian ekonomi ini menjadi milik S. Artinya segala hak dan kewajiban yang timbul dari rumah itu menjadi hak dan kewajibannya siapa? Pemilik, betul ya? Iya. Ya. Lalu kenapa bicara masalah tidak dibayar KPR-nya itu menjadi tanggung jawab Ruben? Inkonsisten kan? Inkonsisten. Lalu kenapa ketika kita bicara mengenai masalah serandau, surat-surat tanah, properti yang sudah dikatakan menjadi bagian Ruben, mereka nggak mau memberikan, katanya masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Tapi di sisi kita bicara mengenai masalah rumah yang dipakai untuk live streaming atau TikTok, live TikTok, dibilang itu sudah menjadi miliknya S. Ini inkonsisten kan? Coba masyarakat, ayo rame-rame berkomentar, inkonsisten. Nah, itu dari sisi kepemilikan pembagian. Nah, sekarang dari sisi etikanya, masa sih tamu nggak bersikap seperti tamu, walaupun dia di-invite sama tuan rumah, ya tahu diri juga kan kita akan kalau sebagai tamu kan harusnya seperti itu kan. Nah, terus kalau mengenai masalah anak-anak, apakah kerja di rumah terus anak-anak boleh dilibatkan kerja sampai larut malam? Coba tanya KPAI. Boleh nggak kerja di rumah, lalu anak-anak boleh diikutkan dalam live TikTok kita, yang kita bekerja memang kerjanya live gitu, untuk produk-produk, untuk ikut dilibatkan sampai malam. Kemudian kita mempertontonkan dalam live itu bahasa-bahasa tubuh, gestur-gestur yang kadang-kadang bikin anaknya juga risih. Boleh, kerja di rumah boleh. Nah, inilah dia yang kami mau sampaikan. Jadi janganlah artinya itu kita sekedar beretorika, berargumentasi. Semua itu harus kita berpikir bahwa ada hal-hal yang memang tidak hanya sekedar kita sanggah saja, ya. Karena hukum itu adalah logika. Semua yang kita sampaikan itu harus berdasarkan logika berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat banyak orang.